terkait dugaan bunuh diri yang dilakukan siswi SMP seperti digemparkan oleh peristiwa seorang siswi SMP yang Puluhan siswa SMPN 1 Ngariboyo, Magetan, Jawa Timur melakukan aksi menyakiti diri sendiri menggunakan senjata tajam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom dan namo buddhaya. Salam merdeka belajar. Perkenalkan, nama saya Lohana Mariantini dan rekan saya Ika Desifrian Jasmine. Kami dari Tim Sina SMP Negeri 3 Denpasar. Masa remaja merupakan fase peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Masa remaja tentunya rentan sekali mengalami berbagai masalah pribadi, baik dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Tak sedikit dari remaja akan menyelesaikan masalah mereka dengan cara hal yang bertepatan negatif. Contohnya seperti menyakiti diri sendiri ataupun yang biasa disebut dengan self-injury. Seperti yang sebelumnya saya bilang, self-injury merupakan cara menyakiti diri sendiri ataupun melukai diri sendiri secara disengajakan guna untuk mengurangi penderitaan secara psikologis bagi mereka-mereka yang sudah mengalami hal tersebut. Sebanyak 20,21% remaja di Indonesia pada tahun 2021 sudah mengalami kasus self-injury ini. Tentunya tim Sina merasa empati akan teman-teman kita yang sudah mengalami hal tersebut. Dengan menyambungkan dua metode, yaitu metode gamifikasi dengan metode yang sudah ada, yakni kognitif, ke dalam sebuah penelitian yang berjudul Gamifikasi Kognitif Perilaku sebagai alternatif pengobatan perilaku self-injury pada siswa SMP. Mengapa kami menjadikan solusi dari permasalahan self-injury ini? Dikarenakan penelitian kami dibagi menjadi dua inovasi terapi. Yang pertama ada gamifikasi yang merupakan sebuah pembelajaran yang di dalamnya adalah sebuah game dan digunakan ataupun bertujuan sebagai pendidikan. Namun, tim Sina menjadikan ini sebagai alternatif pengobatan bagi mereka-mereka yang mengalami self-injury dengan cara menggunakan sistem point ataupun sistem target point. Jika subjek sudah mencapai target point tersebut, tentunya tim Sina akan memberikan mereka sebuah reward ataupun sebuah hadiah. Sedangkan kognitif merupakan sebuah perawatan secara psikologis agar subjek ataupun pasien dapat mengidentifikasikan ataupun mengkoleksi hal-hal negatif yang ia pikirkan. Tentunya, aksi tanpa tindakan hanyalah sebuah khayalan. Maka dari itu, kami menggabungkan sebuah metode kognitif perilaku ini dengan gamifikasi terapi yang kami buat. Adapun tujuan dari penelitian kami adalah yang pertama untuk mengetahui seberapa efektif metode gamifikasi terapi kognitif perilaku sebagai alternatif pengobatan self-injury dan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku self-injury pada siswa SMP. Adapun tiga metode yang tim Sina lakukan pada penelitian gamifikasi kognitif perilaku ini. Yang pertama ada observasi ataupun pengamatan, yang kedua ada interview ataupun wawancara, yang ketiga ada dokumentasi. Dan yang kelima, langkah-langkah kami lakukan adalah membuat sebuah pengamatan melalui survei kelas 9, 8, hingga 7. Setelah itu kami akan menentukan subjek ataupun objek. Dan setelah itu kami akan melakukan pengamatan ke teman terdekat subjek dan menentukan apakah benar subjek melakukan tindakan self-injury tersebut. Dan setelah itu, langkah yang kedua yang kami lakukan adalah sebuah wawancara. Subjek harus bersedia di wawancara mengenai data-data pribadi mereka. Dan tim Sina akan menanyakan sebuah pertanyaan-pertanyaan struktur mengenai mengapa mereka melakukan hal tersebut. Dan di dalam wawancara ini, tentunya kami akan melakukan sebuah dokumentasi melalui dokumentasi foto dan rekam audio guna untuk mengetahui penyebab dari masalah mereka dan memperkuat data dari penelitian gamifikasi terapi kognitif perilaku ini. Pada tabel berikut adalah biodata dari subjek yang telah diteliti. Diketahui latar belakang subjek melakukan perilaku self-injury adalah karena subjek merasa kesepian dan sulit untuk curhat dengan orang lain. Selain itu, faktornya adalah dari masalah keluarga. Bentuk self-injury yang biasa digunakan oleh subjek adalah menyayat tangan menggunakan cutter. Di samping saya terpampar indikator penilaian pada subjek. Pertama ada perilaku subjek, kedua ada suasana hati subjek, dan yang terakhir adalah keterbukaan subjek. Selain itu, subjek metode gamifikasi menjadi lebih terbuka dengan orang tua maupun teman-temannya dibandingkan subjek pada metode terapi kognitif perilaku. Hal ini dibuktikan oleh indikator penilaian keterbukaan subjek pada bulan Agustus dan juga September. Dan yang terakhir, hal utama yang mempengaruhi siswa SMP melakukan self-injury adalah suasana hati atau mood. Subjek pada metode gamifikasi menjadi lebih memiliki mood yang sangat bagus sehingga tidak lagi melakukan self-injury. Sedangkan terapi kognitif perilaku memiliki mood yang kurang bagus sehingga mempengaruhi subjek melakukan self-injury pada umumnya. Sehingga dari diagram batang ditunjukkan angka perilaku self-injury pada subjek dari bulan Januari hingga September. Kelompok gamifikasi mengalami penurunan cukup drastis, bahkan tidak lagi melakukan self-injury pada bulan Agustus dan juga September. Kelompok terapi kognitif mengalami peningkatan terus-menerus hingga puncak pada bulan Agustus dan juga September. Kesimpulan yang dapat dari penelitian ini adalah terbukti bahwa metode gamifikasi lebih efektif dibandingkan terapi kognitif perilaku karena caranya dengan mudah dan juga menyenangkan bagi siswa SMP. Selain itu, faktor utama yang mempengaruhi self-injury adalah faktor keluarga. Adapun saran dan harapan yang kami berikan kepada subjek yang pertama adalah saran. Saran yang ditujukan kepada subjek dari tim Sina adalah untuk menerapkan teknik-teknik yang kami ajarkan agar kasus self-injury di Indonesia semakin berkurang. Untuk harapan yang kami berikan adalah semoga self-injury ini semakin berkurang di negara Indonesia dan kami dapat bersosialisasi kepada orang-orang yang mengalami hal tersebut baik dari negara sendiri, sekolah sendiri, ataupun luar sekolah.